Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian harian tema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan kalian simak baik-baik penjelasan dari butika ini. Soal pertama, berdasarkan bacaan kehidupan ikan dalam air, ide pokok paragraf pertama adalah, kalian tahu ya, jelas, ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan dapat dijumpai di laut ataupun di perairan tawar. Ikan bernapas menggunakan insang. Selain insang, ikan juga memiliki gurat sisi. Gurat sisi berfungsi untuk mengetahui tekanan air di tempat ikan hidup. Dari paragraf pertama, kita bisa menemukan kalimat utamanya. Dari kalimat utama ini bisa kita ambil ide pokoknya ya. Jadi ide pokok dari paragraf pertama bacaan kehidupan ikan dalam air adalah ikan merupakan hewan yang hidup di air. Soal nomor 2. Berdasarkan bacaan kehidupan ikan dalam air, ide pokok paragraf kedua, kalian perhatikan. Ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Ekor digunakan untuk mendorong tubuhnya, sedangkan sirip digunakan untuk mengatur keseimbangan dan arah saat bergerak. Selain itu, untuk memudahkan gerakannya di dalam air, ikan memanfaatkan sisik yang berlendir untuk menyelimuti tubuh mereka. Dari pernyataan itu, kalian tahu bahwa ide pokok dari paragraf itu adalah ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Soal selanjutnya, kalimat utama pada bacaan di bawah ini terletak di mananya paragraf, apakah di awal, akhir, tengah, atau bahkan awal dan akhir. Perhatikan baik-baik. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Sepanjang tahun 2019 sudah ada 15 orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, terutama di jalan tol. Mengendarai kendaraan saat mengantuk adalah salah satu penyumbang terbesar dari angka di atas. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas beruntun yang berakibat merugikan banyak orang. Insiden kecelakaan karena kelalaian ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. Maka kita harus selalu berkonsentrasi ketika mengendarai kendaraan di jalanan. Selain jadi penyebab kecelakaan, kita juga bisa menjadi korban. Nah, dari paragraf ini kita bisa temukan bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang ini. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Kemudian dijelaskan lagi dengan kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalimat utama pada bacaan di bawah ini terletak di awal paragraf. Soal selanjutnya nomor 4. Paragraf di bawah ini termasuk jenis paragraf apa? Nah, kita tahu bahwa tadi kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jika kalimat utama di awal paragraf, ingat ya, AUD, awal deduktif, maka ini termasuk jenis paragraf deduktif. Soal selanjutnya, nomor 5. Aku rajin memberi makan untuk kelinci kesayanganku. Kalimat penjelas yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah, apakah kelinciku kuberi minum susu Milo? Jelas tidak. Kemudian kelinciku selalu kumandikan setiap hari. Memberi makan, kenapa ini kumandikan? Berarti ini tidak. Kemudian kelinciku suka sekali bila aku beri makan wortel. Benar ya? Jadi sudah tahu bahwa jawabannya yang kelinciku suka sekali bila aku beri makan wortel. Soal nomor 6. Tidak saling berdekatan saat ini adalah sebuah keharusan, sekaligus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama kita agar bisa terhindar dan mencegah semakin luasnya pandemi ini. Terlebih lagi saat ini pemerintah telah menerapkan PSBB sebagai usaha melimitasi penyebaran virus corona. Kalimat utama yang tepat untuk melengkapi kalimat penjelasan tersebut adalah, nah, ini merupakan kalimat-kalimat penjelas anak-anak. Kalian diminta apa? Diminta untuk mencari kalimat utamanya. Perhatikan, yang pertama, jelas ide pokoknya adalah cara agar kita bisa
mencegah semakin luasnya pandemi corona. Nah, jadi kalimat utamanya, apakah banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengobati penyakit karena virus corona? Ini bukan ya, ini kurang tepat. Kemudian yang B, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Jelas ya, jadi jawabannya yang B. Kemudian soal selanjutnya, nomor 6. 6 sudah, berarti nomor 7. Ide pokok berdasarkan gambar ini. Kalian tahu bahwa mencari ide pokok berdasarkan gambar, kalian harus lihat situasi apa yang ada pada gambar. Menjelaskan tentang apa di gambar itu, ada siapa saja. Nah, bisa kalian perhatikan dengan baik. Ini adalah situasi di pasar tradisional ya, anak-anak ya. Dan banyak orang yang berjualan sayur mayur. Kita tinggal memilih di sini. Manakah yang paling tepat? Pasar tradisional menjual banyak sekali perabotan rumah tangga. Ini kurang tepat. Kemudian pasar tradisional menjual banyak sekali ikan-ikanan. Ini juga. Pasar tradisional menjual banyak sekali sayur mayur yang segar. Jadi jawabannya yang ini. Soal selanjutnya nomor 8. Daerah pedesaan terlihat asri dan sejuk karena masih banyak pepohonan. Kata kuncinya daerah pedesaan banyak pepohonan. Kalian tinggal mencari. Apakah yang ini? Oh, ini jelas bukan ya, karena ini menunjukkan sebuah bangunan. Kemudian gambar kedua ini juga, ini adalah gambar dari perumahan. Berarti ini juga bukan. Nah, yang ini terlihat asri, banyak pepohonannya, ada sawahnya, sejuk. Berarti jawabannya ya gambar ketiga. Kemudian soal nomor 9, kalimat utama pada paragraf kedua untuk melengkapi diagram pohon tersebut. Kalimat utama pada paragraf kedua, perhatikan. Untuk memainkan permainan boy-boyan, bentuklah 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas melempar bola untuk menghancurkan susunan batu yang sedang membentuk piramida. Sedangkan kelompok yang lain bertugas untuk menyusun batu hingga berbentuk piramida dan menghindari lemparan bola. Jelas pada paragraf kedua ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf ya. Jadi jawabannya, untuk memainkan permainan boy-boyan, bentuklah 2 kelompok. Kita bisa memilih jawaban yang ini. Soal nomor 10, inti atau dasar dari permasalahan dalam suatu teks disebut dengan ide pokok ya. Jadi itulah tentang pembahasan materi Bahasa Indonesia penilaian harian tema 1. Silahkan kalian ulang lagi supaya lebih paham. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.